kepada calon wakil bupati untuk menyampaikan apa yang akan dilakukan untuk 5 tahun ke depan ketika jadi wakil bupati yang dilantik. Kepada Kakanda dipersilakan dengan hormat. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang saya hormati, insyaallah akan menjadi Bupati Pulau Talebo tahun 2025-2030, insyaallah. Amin. Bapak Haji Abidin Jawa, Sarjana Hukum. Yang saya hormati Bapak Muhammad Kasir Surahman Kanda Husni, Ustadz Zulkarnain, adindaku dari Sparta, dan teman-teman dari pihak kepolisian yang telah mendampingi di dalam perjalanan kami. Yang saya hormati penyelenggara baik dari PPS, Panwas, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian yang sangat berbahagia. Baik. Jadi saya datang ke sini sudah beberapa kali dan saya juga melihat persoalan yang ada di sini. Jadi saya akan berbicara tentang listrik, tentang bagaimana mensejahterakan masyarakat dengan program kami yang disebut dengan Samil Sade, 1 miliar 1 desa, kemudian kesehatan dan pendidikan. Saya mau tanya bapak-bapak dulu, saya lihat dari tadi ini di kampung ini ada 2 tiang listrik, tetapi kami datang ada bunyi-bunyi generator. Tiang 2 ini tiang dari mana ini? Oh, jadi tiangnya yang kecil dulu, yang telah dilengkapi dengan lampu, baru dipasang tiang yang satu lagi. Berarti di sini sudah beranak, tinggal tunggu bercucu. Baik, ini yang akan saya bahas pertama. Karena di dalam komitmen kami di situ telah jelas bahwasanya salah satunya ini termasuk listrik yang harus kita selesaikan. Karena pancuran ini juga adalah bagian dari Indonesia, bagian dari Taliabo. Program pemerintah pusat dengan jelas menyatakan bahwasanya Indonesia terang. Tapi kalau seperti ini berarti pancuran adalah Indonesia gelap. Jadi kalau saya melihat sudah mulai lengkap seperti ini kan sebenarnya begini. Ini program yang tidak jelas. Kalau mau jelas harus ada tahapannya. Tahapannya bagaimana? Otomatis kita harus bangun dia punya menara atau tower di sana dan di kampung ini. Jadi kalau saya melihat ini kami akan komunikasikan dengan pihak PLN nantinya. Kami akan bantu anggaran juga untuk hal ini. Apabila kami memenangkan pertarungan ini dan suara kami di kampung ini 60%, saya jamin di 100 hari kerja ini akan jalan. Jadi akan jalan, belum menyala, akan jalan. Karena tahapan pembangunannya tower ini butuh proses. Tetapi kalau suara kami di bawah 50%, kami akan selesaikan di 1 tahun. Mundur. Karena orang Pancuran lebih suka dengan keadaan ini. Kalau kami sama sekali di sini hanya persentase 30%, 20%, berarti 5 tahun perjalanan kami akan selesaikan. Kalau masyarakat sadar akan kondisi ini, maka seharusnya kita berpikir bagaimana kita merubah wajah kampung ini. Supaya terang sama dengan desa yang ada di seberang sana. Ini tidak terlalu jauh. Menara cukup 2 dibangun, selesai barang.
Saya dulu banyak berinteraksi dari kecil dengan masyarakat sini. Kalau ada yang bercerita tentang Bagang-Bagang di sini dulu, saya adalah cucunya kepala desa tua di Keramat. Ya, betul. Jadi pasti tahu bagaimana almarhum kakek saya di Keramat dulu. Kalau kakek itu bicara AA, maka cucunya juga harus seperti itu. Saya tidak akan datang untuk mempermalukan kakek saya di sini. Jadi ini seperti itu ya. Kalau kalian mau sepakat 60%, kami akan usahakan di dalam 100 hari sudah ada progres pembangunan menara di daratan Talebo dan di Pancuran. Sepakat? Oke. Selanjutnya, saya tadi sampaikan bahwasanya kami akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena di sini saya melihat banyak nelayan. Maka kami akan memberikan bantuan rompong yang akan turun ke sini. Rompong itu bukan diberikan lalu dilepas begitu saja. Kami akan melakukan pembinaan, penyuluhan dari Dinas Perikanan yang akan kami tugaskan untuk turun. Selanjutnya, rompong itu kalau sudah terpasang, di dalam beberapa bulan setelah dia bau-bau laut, ikan akan mulai datang. Ketika ikannya mulai datang, kami bersama perusahaan daerah, kita akan bangun perusahaan daerah hari ini mati suri. Ke depan perusahaan daerah akan kita hidupkan. Supaya rompong tadi itu akan diolah dan dibeli oleh perusahaan daerah. Karena saya tahu persis bahwasanya rompong-rompong kita di Talebo ini hanya dibeli, diambil ikannya itu di harga 2.500. Paling tertinggi di angka 3.000 dan bahkan dia turun ke 1.500. Bukan hanya itu Bapak, timbangannya juga sering berkurang. Jadi ke depan kami di sana kan sudah ada cold storage di belakang kantor dinas perikanan. Kami akan tambahkan pabrik es batu dan kami akan bikin ruangan ABF untuk pembekuan dalam hitungan jam sudah beku. Jadi karena lokasinya dekat dari sini, kita ambil dari laut dan dibawa ke sana, maka harga ikan di rompong bapak-bapak itu diangkat 7.000. Naik 3 kali. Diangkat 7.000. Kami sudah menghitung, saya juga adalah seorang pengusaha, kalau untuk persoalan hitung-hitungan dan bagaimana cara untuk menjual ikan bapak-bapak, tidak usah takut. Kami sudah tahu. Dan kami sudah hitung. Kami sudah ketemu dengan pengusaha-pengusaha yang ada di Jakarta dan bahkan kami sudah komunikasi dengan teman-teman yang ada di luar bagaimana caranya untuk kita ekspor ke depan. Jadi harga ikan bapak-bapak diangkat 7.000. Di angka 7.000 ini juga daerah juga akan mendapatkan keuntungan dari penjualan. Sehingga ke depan kami pastikan PAD, pendapatan asli daerah Talebo dari sektor laut yang tadi yang dari rompong ini akan terdongkrak ke angka 500 miliar. Dan ke depan kapal-kapal yang akan setting ini nantinya juga orang-orang Talebo. Hanya cap itu yang akan kita tarik dari luar untuk mengajarkan saudara-saudara kita, adik-adik kita di Talebo. Karena kalau saya kalkulasi kemarin, untuk pendapatan orang yang ikut di kapal ini, itu dia bisa capai di angka 666.000 di dalam satu malam. Jadi masyarakat juga punya lapangan pekerjaan ke depan. Ini baru satu sektor. Bapak-bapak banyak doi, nanti banyak hasil, popoji berisi, otomatis mama-mama juga senang. Dapur semua berasap. Dapur semua bisa bagoreng-bagoreng ke depan. Saya lanjut ke persoalan kesehatan. Di sini ada pustu kata tidak? Pustunya jalan ke tidak? Berarti masyarakat berobat ke pustu. Obat ada. Obatnya ada? Dikasih gratis ke tidak? Ke depan semua pustu dan puskesmas di Talebo
kita jamin gratis, yang penting yang berobat ber-KTP Taliabo. Jadi tidak perlu kita bahas BPJS. Yang penting ber-KTP Taliabo, berobat gratis. Dan kami pastikan juga tenaga medis di sana akan ada selalu. Dan fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya akan kita tunjang untuk dinaikkan semua. Apa-apa yang kurang kita tambah, obat-obatnya ditambah. Supaya bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara saya sekalian yang ada di sini cukup berobat ke pustu. Jangan sampai obat di sana kurang, akhirnya kita cari orang yang akan tiup-tiup orang. Jangan sampai salah tiup. Jadi persoalan kesehatan ke depan akan menjadi skala prioritas kami untuk kami perhatikan. Kemudian sesudah dari sini kita harus berpikir, karena otomatis kalau kita bangun jembatan untuk saat ini belum, karena masih banyak yang harus kita pikirkan di lokasi-lokasi yang lain. Tetapi kita harus berpikir bagaimana masyarakat sini ketika mau pergi berobat ada alternatif pilihan untuk kalian. Dan aksesnya jangan jauh begini. Ini terlalu jauh kalau sampai ke Talo. Kita harus berpikir bagaimana cukup ke Tanjung Merah. Kalau sudah ke Tanjung Merah, dekat. Jalannya di Tanjung Merah harus kita selesaikan. Supaya kalau ada yang sakit, dekat penyeberangannya. Jadi ke depan kami harus berpikir ada transportasi untuk masyarakat Pancuran supaya juga bisa gratis. Yang penting teman-teman yang usaha di sini jangan merasa terganggu. Kalau memang ini mau, kita siapkan rakit. Rakitnya juga anggarannya saya yakin tidak terlalu besar. Supaya bapak-bapak, ibu-ibu mau ke sana ada alternatif pilihan. Mau naik rakitnya saudara kita atau mau naik rakit gratis. Jadi supaya ke depan kalian jalan ke sana untuk berobat, karena puskesmas juga akan kami perhatikan. Supaya kalian ke sana jalannya nyaman dan berobat juga di sana oke punya. Dan ke depan kami harus pastikan rumah sakit umum daerah harus bisa melayani masyarakat, bisa mengobati. Jadi dokter di sana harus kita tambah. Harus ada dokter bedah, dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dokter radiologi, dan dokter-dokter yang lain. Jangan ketika sampai ke sana hanya mendapatkan surat rujukan. Kalau surat rujukan itu biar anak-anak SMP yang ditempatkan di sana kita bekali mereka dengan laptop, kertas, dan printer jadi. Ini kami jamin ke depan akan kami perbaiki. Karena standar nasional dan standar WHO untuk jumlah dokter itu 1:1000. Berarti jumlah dokter untuk Taliabo harus 65 orang. Kemudian untuk pendidikan. Untuk pendidikan bagi anak-anak kita, adik-adik kita yang berprestasi dan tidak mampu, akan kami berikan beasiswa. Beasiswa ini akan diberikan kepada anak-anak Taliabo yang berprestasi dan tidak mampu, bukan kepada anak-anak pejabat, bukan kepada saudara-saudara pejabat. Kami akan melihat dan mengawasi persoalan ini ke depan. Kemudian sudah ada beberapa titik yang kami pastikan ke depan akan kami bangun asrama untuk adik-adik kita ketika mereka kuliah di luar daerah. Jadi waktunya juga saya lihat sudah ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.